Teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, Waalaikumsalam semangat pagi. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suara Abdul kedengaran kah ini semua Bapak Ibu Oke, teman-teman? Dengaran. Kedengaran, Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bapak Ibu teman-teman hari ini? Luar biasa. Wah, cuma satu orang yang luar biasa, jadi nggak kelihatan nih. Coba yang betul-betul luar biasa, coba kasih lihat. Maaf Abdul. Luar Ya, biasa ya deh. semua. Maaf Abdul. Ya. Abdul, maaf. Geraldo bisa buat Mr. Kim sebagai co-host, nanti Mr. Kim yang share screen-nya. Oh, oke. Kakak Geral nanti berarti ini nggak bisa co-host, C. Karena nggak sempat lagi, jadi nanti langsung dijadikan host. Berarti Coba. nanti Mister Skim langsung yang share screen ya. Oke. Ya, Aku Mr. izin Kim yang akan bikin share Uncle screen. Kim. Oke, Siap. Aku izin bikin Uncle Kim jadi host ya. Ya. oke. Oke, siap. So we're Ya. there? Ya. Okay. Oke. Uncle Kim sudah aku jadiin host deh. Oke. Kita lanjut ya. Sudah siap? Oke, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu teman-teman yang Selamat semua malam. berkesempatan. Semangat pagi. Selamat malam. Senang sekali Malam. malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Abdul Janah. Saya dari Borneo. Halo semua. Halo. Senang sekali ya. Hai. Halo, Halo. halo, halo. Senang sekali malam hari ini, Bapak Ibu, teman-teman tercinta. Ada para mentor tercinta di sini juga, para leaders kita yang luar biasa. Senang sekali malam hari ini karena kita seluruh Indonesia, saya lihat ini kumpul banyak banget dari Klaten, Tasikmalaya, Bekasi, Sukabumi, dan lain sebagainya. Semua hadir di sini karena malam hari ini malam yang super spesial untuk kita semua. Nah, akan jadi super spesial lagi kalau kita semua menunjukkan semangatnya malam hari ini dengan Open Camp. Jadi jangan lupa, ayo ada 147.000 orang Open Camp dong. Supaya ketahuan nih betul-betul sedang fokus mau belajar atau sambil rebahan. Karena tuh para leaders kita udah kasih contoh luar biasa ya bahwa pada semua open camp ada Ayah Ripai, halo Ayah, Halo ada juga. Ade Heri, halo Pak De, ada Dedi terutama juga, ada Bu Marina juga di sini. Wah, ini para leaders luar biasa dari seluruh Indonesia, Bapak Ibu teman-teman sudah siap untuk sama-sama kita belajar malam hari ini, sharing, bersilaturahmi, dan seterusnya. Nah, sebelum kita mulai, karena ini masih momen Syawal ya, Bapak Ibu teman-teman, terutama bagi teman-teman yang Muslim, saya juga ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin untuk kita semua. Semoga betul-betul setelah Syawal ini kita kembali fitrah, kembali suci kata orang kan. Jadi kita bisa memulai lagi perjalanan bisnis kita seperti orang yang betul-betul baru lahir ya Bapak Ibu teman-teman. Terus juga selamat merayakan Paskah bagi Bapak Ibu teman-teman yang hari ini merayakan. Dan sekali lagi malam hari ini kita super spesial Bapak Ibu teman-teman karena malam hari ini kita akan ke bagian materi perangkat membangun bisnis. Artinya, kalau hari ini kita bingung, hari ini kita kayak, aduh, kayak mentok nih Mas Abdul. Mau gimana lagi bingung Mas Abdul? Nah, malam hari ini berarti malam yang tepat untuk kita karena malam hari ini akan dikasih perangkat untuk membangun bisnis kita. Tapi sebelum kita memanggil pembicara kita yang super duper luar biasa, ini mentor kita semua, eyang kita semua, kita akan dengarkan dulu deh, kita akan sambut dulu the next Chairman Club Indonesia, Dedi Faisal. Oke, selamat pagi dan hari ini Pagi. hari yang luar biasa di mana eh, 3 hari yang lalu kita berkesempatan tatap muka, berpelukan, makan gurame bakar bareng sama mentor saya, malaikat yang sudah mengingat saya pada waktu PT Herbalife Indonesia buka 26 tahun yang lalu. Andaikan saya pada waktu itu nggak diingat namanya oleh Mr. Kim Bromer, beliau tidak menawarkan peluang yang luar biasa ini kepada kehidupan kami,
Saya nggak tahu, saya mungkin masih jadi pengusaha yang bangkrut. Tahun 98 lagi bengong-bengong, kena krisis moneter, dan masih punya tanggungan, punya anak balita, bawa 3 ya bayi waktu itu masih Geraldo masih kecil. Sekarang sudah bisa jadi hostnya ini dari Bali. Dan betul-betul teman-teman para supervisor kan mungkin udah tahu sejarah saya 20 tahun lalu. eh, Beliau datang ke Indonesia. Tujuan utamanya Mr. Kim Brummer dengan Ibu Mariani adalah untuk merekrut Faisal kedua, katanya ketiga gitu ya. Jadi mencari orang yang seperti saya di saat krisis sedang mencari peluang. Nah, beliau saya minta tolong untuk sharing di Tangerang waktu itu. Terus kemudian malam hari ini beliau mau menjelaskan sistem kerjanya. Kalau cuma diminta buku petunjuknya, percuma beliau bilang. Nah, jadi hari ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mariani, khususnya kepada mentor saya, Mr. Kim Brummer, my angel. I thank you so much for your time. Then tonight is the night we are real learn again from you. So kita singkat waktu, kita akan dengarkan mentor guru saya yang sudah menghidupi memberikan perubahan kepada kehidupan saya dan keluarga saya dan tim saya, yaitu Anda semua dan Indonesia pada umumnya, karena Mr. Kim Brummer adalah yang mempunyai organisasi terbesar di Indonesia. Presiden tim di bawah organisasi saya 31, di bawah Masintong itu ada berapa? 6 atau 7 gitu ya. Jadi dari 64 presiden tim yang ada di Indonesia, mayoritas lebih dari separuhnya 60% ada di organisasinya Mr. Kim Brummer. Mari kita sambut mentor saya, guru saya, malaikat saya, Kim and Mariani Brummer. Please come on stage. Hai Mr. Okay, Kim. thank you. Thank you very much, Mr. Faisal. Terima kasih Pak Faisal. And don't worry, tonight is not all going to be, English and then Bahasa Indonesian. Ya, jadi malam ini bukan hanya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. I'm going to do a little bit, but Mariani's going to do most of the explaining. Ya, Mr. Kim akan menjelaskan sedikit dan selanjutnya saya akan menjelaskan perangkat membangun bisnis tersebut. Otherwise, we'll be here all night. Ya, kalau tidak akan memakan waktu yang banyak dan jadi malam lebih banyak. And, for everybody, what Faisal said a little bit earlier was that we came here in the last 10 days, we came here to recruit. We came here to recruit frontline new people. Ya, jadi seperti yang Pak Faisal katakan tadi itu, tujuan kita untuk datang ke Indonesia dalam 10 hari ini adalah untuk merekrut. We didn't come here to do a training. Ya, jadi kita datang ke sini bukan untuk melakukan training. We see the opportunity of Indonesia. Kita melihat peluang yang sangat besar di Indonesia. Our belief has always been that Indonesia should be number one. Dan kita selalu percaya bahwa Indonesia bisa menjadi nomor 1. But with what the company's doing at the moment, with the new acquisitions and the new things that they're bringing, they won't come into play in the Asia Pacific for at least 1 or 2 or 3 years. Ya, jadi dengan berita yang terkini di mana Herbalife itu mengakuisisi perusahaan lain dengan inovasi yang baru tersebut, itu tidak akan diterapkan di Asia Pasifik di 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun yang baru akan diterapkan di Asia Pasifik 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun yang akan datang. Now, we don't have to do anything, but we see the big opportunity. I'm a big believer that if God gave you this gift, if you don't use it, He will take it away and give it to somebody else.
Ya, jadi kita melihat ini, kita tidak akan menunggu sampai inovasi tersebut datang, tetapi kita melihat inilah merupakan suatu peluang, di mana apabila Tuhan memberikan kita suatu keahlian atau berkat, apabila tidak kita gunakan, Tuhan akan mengambil dari kita. So Mariani and I, we sat down and we had a new vision Ya, jadi saya dan Mr. Kim mempunyai visi yang baru, of what we can achieve and what our goals are. dan di mana visi yang bisa kita capai dan apa sih tujuan kita. And we focused on saying, okay, let's go and recruit some key people. Let's go and find another hungry Faisal. Dan akhirnya kita putuskan, oke, mari kita fokuskan untuk mencari Faisal yang baru. And we started, social media, reaching out to people, meeting people. And then Faisal called us and said, oh my God, listen, why don't you come and do a training? And I said, well, no, we're here just to recruit people. Ya, jadi sebelum kita berangkat ke Indonesia, kita melakukan promosi sosial media, merekrut orang, mencari orang, dan pada saat itu di sini Pak Faisal telepon, sampai kapan di sini? Boleh nggak kita melakukan sharing di Tangerang? And, I'm not going to do the whole training that I did because it wasn't a training, it was a sharing of what Mariani and I are doing and what our plan is for recruiting and finding 2 more diamond lines. Ya, jadi sharing yang kita lakukan 3 hari yang lalu di Tangerang adalah di mana bukan merupakan suatu training, tetapi hanya sharing apa yang kita lakukan, visi kita dan rencana kita yang akan datang. I'm old school. If I want to know, if things are not going well for me, I go back to 2 people, either Mark Hughes or Jim Rohn. Nah, saya masih mempunyai filosofi yang lama, di mana apabila di dalam bisnis saya itu tidak berjalan dengan baik, saya kembali kepada 2 sumber, yaitu pertama Jim Rohn, yang kedua adalah Mark Hughes. And, I went back and, Jim Rohn said, if you don't like where you are, if your business is not where it is, there are 3 places to look at. Ya, Jim Rohn selalu mengatakan apabila bisnis Anda tidak di posisi yang Anda inginkan, ada 3 tempat di mana Anda bisa mencarinya. So, number 1 is you got to check your philosophy. Is your philosophy correct? Dan kita melihat, menganalisa apakah yang pertama itu filosofi kita itu sudah benar. Or maybe it's your attitude. You maybe need to strengthen your attitude. Atau sikap kita, apakah perlu kita memperkuat sikap kita? Or it's your discipline. In other words, maybe some extra skills, some activity, in a reasonable time. Ataupun disiplin kita, di mana disiplin melalui aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dalam jangka waktu yang tertentu. But what I've been noticing is worldwide, the pendulum has swung. The companies always talked about get customer, get customer, get customer, get customer, and build consumption volume. Yang saya perhatikan adalah di mana perusahaan itu pada saat ini meluncurkan fokus ke hanya untuk mendapatkan customer, yaitu volume konsumen. But what happens is that can make you kecil money. But if you want to build royalty income, if you want to you need to have growth volume. Growth volume is creating new supervisors in your 3 levels. Ya, jadi apabila kita hanya memfokuskan untuk customer, itu hanya bisa mendapatkan cash flow atau pendapatan yang kecil. Tetapi apabila kita memfokuskan volume yang berkembang, di mana yang menciptakan distributor dan menciptakan supervisor baru yang bisa memberikan pengembangan royalty business. So, in Australia, I teamed up with one of my cousins. Nah, saya di Australia, saya bekerja sama ataupun partner dengan sepupu sponsor saya. And that was Mr. Wayne Levy, a presidency member Wayne Yaitu Levy. Presiden Tim Wayne Levy. So we're still underneath, Rodney Drury's Chairman's Club business and Leslie Stanford's business. Jadi
Wine Levy itu adalah juga di bawah Chairman's Club kita, Rodney Drury, dan Founder Circle, Leslie Stanford. So we talk together every day and we created the Healthy Living International business system. Dan saya dan Mr. Wine Levy itu setiap hari berbicara di telepon, ya. Dan kita menciptakan suatu sistem namanya Healthy Living International, di mana mempunyai suatu alur untuk membangun bisnis. And that's what I shared a little bit on stage at the supervisor retreat. Dan itulah yang saya sharing 3 hari yang lalu itu di supervisor retreat. And that's what this document is. I mean, I sent it to Mr. Faisal in Bahasa Indonesian so he could send it to everybody. Dan itulah yang saya berikan ke Pak Faisal dalam bahasa Indonesia sehingga bisa dibagikan ke semua orang. Now, you know, everything about this business flow is about the old Mark Hughes, 10, 10, 10, find 2 new supervisors per month. It's the old traditional basic foundation of our business. Jadi alur membangun bisnis ini adalah flow daripada bisnis ini adalah metode yang diajarkan oleh Mark Hughes, yaitu pondasinya melakukan 10.000 volume points setiap bulan 2 orang supervisor. And this is a support system or a system that can help everybody duplicate. Dan ini merupakan support sistem pendukung di mana bisa diduplikasikan oleh semua orang. Because, in my mind, when I first get somebody registered, my registration process is like this in my brain. I have it tattooed inside my brain. Ya, jadi di dalam pemikiran saya, di dalam otak saya itu sudah ada suatu sistem yang sudah bisa saya otomatiskan, sudah bisa dihafal luar kepala. So it's number 1, get registered, then use the products, then 20 goals, and then who do you know, build your list, and then 1,000 volume, and then business launch. Ya, jadi sudah terhafal di luar kepala apabila seseorang yang mau bergabung melakukan bisnis. Yang pertama adalah melakukan registrasi HMP, yang kedua adalah memakai produknya, yang ketiga adalah 20 daftar tujuan Anda, dan yang keempat adalah daftar nama, kemudian melakukan business launch. So we had to create a system that would support people to be able to duplicate that. Dan kita menciptakan sebuah sistem di mana setiap orang bisa mengikutinya dan menduplikasinya. So I'm going to show you a little of our system tonight. Dan malam ini saya akan menunjukkan sistem kita. I'm not asking you to do this. I'm not asking you that you want to do this. For Mariani and I, we are going to duplicate this in Indonesia. Ya, jadi tidak ada keharusan buat Anda untuk melakukannya, tetapi saya dan Mr. Kim akan menduplikasikan sistem ini di Indonesia. But it would be great if some of you have decided to say, hey, I'd like to be involved in this. Maybe we can do this together, and that would be great. Ya, jadi akan sangat baik sekali juga apabila ada seseorang yang ingin melakukan bersama-sama kita dan bisa kita lakukan bersama-sama. But first, I'm going to hand it over to Mariani. She's going to talk to you a little bit about our philosophy. Ya, jadi filosofi daripada bisnis kita adalah untuk fokus kepada hasil produk, tapi mempunyai fokus yang jelas untuk membangun bisnis yang berorientasi pada pendapatan royalti. Ya, jadi 80% dari fokus kita adalah menarik ataupun merekrut anggota yang mempunyai niat yang jelas untuk mempunyai kebebasan finansial melalui penghasilan royalti serta membangun klien baik basis. So every time we recruit somebody, we give them this document. This is the worksheet that we work together with. Ya, jadi setiap kali kita merekrut orang baru, kita memberikan dokumen-dokumen ini kepada mereka. So, it goes back to Jim. Dan kembali lagi kepada Jim Rohn. But these are the onboarding
6 points that we want to take somebody through as soon as possible, at least within the first 72 hours. Ya, jadi ini merupakan perangkat orientasi 6 poin yang kita lakukan dengan orang baru secepat mungkin dalam 42 jam ke depan. Yang pertama adalah mereka mendaftar sebagai anggota Herbalife dan kita tunjukkan buka myherbalife.com-nya, di mana cara melakukan registrasinya bisa melalui live satu persatu tatap muka ataupun melalui Zoom. Dan setelah itu melakukan order dan merasakan produk-produk Herbalife-nya. Kita mau mereka melakukan order minimum 100 volume point atau 170 volume point. Kalau mereka hanya memakai shake saja yang ada di dalam HMP, itu kita tidak bisa mau bekerja sama dengan mereka. Karena kita mau mereka merasa semua produknya harus dirasakan. Dan mereka bisa membelinya di 25%, 42%, ataupun di posisi tertinggi 50%. Nah, tidak ada di posisi 35%. Jadi pilihannya kembali lagi kepada basic 25%, 42%, atau 50%. Nah, setelah itu kita meminta mereka untuk menyelesaikan 20 tujuan utama dan dari 20 tujuan utama yang mereka inginkan itulah yang mendorong mereka untuk mencapai di posisi marketing mana yang mereka ingin capai. Karena bukan yang kita paksa mereka untuk mencapai posisi di marketing plan, tetapi dari tujuan ataupun impian-impian mereka lah yang mendorong mereka untuk memilih di posisi mana yang mereka ingin capai. Setelah itu, kita memberikan mereka Coach Academy 1 videonya. Nah, videonya itu bisa kalian lakukan sendiri atau juga boleh memakai Coach Academy video kita. Ya, di YouTube ada subtitle dalam bahasa Indonesia. Setelah kembali itu, sambut mereka dalam grup Healthy Living International Members Face Group ataupun Messenger Chat Group Healthy Living International. Nah, ini bisa kita juga buat Healthy Living International Indonesia. Jadi apabila seseorang yang belum menyelesaikan Coach Academy 1, itu tidak bisa kita lanjutkan ke poin yang berikutnya. Poin kelima, setelah itu, setelah selesai Coach Academy 1, mereka melihatnya, kita berikan video Coach Academy kedua dan ketiga. Dan kita jelaskan rencana menuju supervisor dan whole team. Dan setelah itu, mereka akan memilih di posisi mana. Apakah itu di 1000 volume point, ataupun caranya menjadi supervisor itu bagaimana. Jadi kita tunjukkan pemesanan supervisor ataupun success builder order. Setelah itu, kita melakukan business launch. Nah, poin yang keenam adalah struktur kehadiran Anda dan cara pelatihan dalam kalender Anda. Jadi, mereka membuat daftar 100 orang. Nah, ini di bawahnya itu ada di highlight. Saat Anda menjalani 6 langkah ini, sangat penting untuk tetap terhubung erat dengan mentor Anda. Anda dengan menjadwalkan pertemuan rutin. Jadi, harus dilakukan penjadwalan rutin. Setiap kali poin itu selesai, ada dilakukan kapan ini Coach Academy satunya bisa Anda lihat, Anda selesaikan. Jadi ada penjadwalan berikutnya dan pertemuan rutin. Nah, bimbingan dan dukungan mereka akan membantu Anda menavigasi setiap langkah dengan lebih jelas dan percaya diri. Ingat, bekerja sendiri itu terbatas, bekerja bersama itu tidak terbatas. Nah, kunci kesuksesan adalah bersikap terbuka untuk dibimbing, mau belajar, dan siap untuk berubah. Bersama-sama, Anda akan membangun pondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang dan pencapaian dalam bisnis Anda. Okay, so, we signed somebody up the other day. They got registered, they ordered their products, but they're now coming from the warehouse.
So they haven't received it yet, but we've sent them out their 20 goals. We've gone through this and they've got this in there, and we haven't ticked off number 2, in other words, order and use the products, but we're starting to do their 20 goals. So, and we're sending them the Coach Academy 1. So we take it through. But if they don't send us back their 20 goals, if we don't know what they want, we can't help them move. Iya. And that's what growth volume is. The ability to take somebody from getting registered to the position of supervisor, so that that is growth volume. That's where growth is, not consumption volume. Growth volume is creating new supervisors. Now, this is our 20 goals. You know, we ask them certain questions. Ya, jadi ini adalah 20 tujuan utama kita, dan kita bertanya kepada mereka apa 5 hal yang ingin kamu berikan, ya, apa 5 hal yang ingin kamu alami, apa 5 hal yang ingin kamu jadikan dirimu, yang ingin kamu miliki jika waktu dan uang bukan menjadi masalah. Jadi ini merupakan impian dan tujuan-tujuan mereka. Apabila mereka tidak memberikan tujuan atau impian ini, kita tidak bisa maju untuk langkah berikutnya. Karena ini merupakan volume yang akan datang ini, yang mereka lakukan adalah volume yang bertumbuh. Karena volume inilah yang menciptakan distributor baru dan supervisor baru. So when you know everybody, then you can go through that and you can monetize what would it take based on that position, you know, on their goals. Their next position is either millionaire team or president's team. Then you know what to say. Well, your next step is at least get registered. At least become a supervisor, and let's go world team as fast as possible. Jadi dengan 20 tujuan impian ini juga kita bisa berdasarkan apa yang mereka tulis itu, kita bisa memonetasi, ya, bahasa Indonesia, memonetasi, memberikan berapa sih untuk mencapai ini, rupiahnya berapa. Setelah itu ditotalkan, kebanyakan orang itu minimum millionaire team atau presiden team. Nah, apabila Anda ingin mendapatkan pendapatan sekian di posisi millionaire team, kita akan menunjukkan caranya. Paling tidak untuk mencapai ini Anda harus menjadi supervisor, dan kita akan tunjukkan caranya menjadi supervisor. Yeah, give you an example. You know, somebody says, I want to buy a new house for my mother. Number 2, I want to take my whole family to Haji. And you go, okay, great. Well, this is what you need to do. You need to come to Tuesday, Thursday, Saturday. Saturday morning, they don't turn up. They don't turn up to the SDS. You call them up and you say, hey, shall I take some of these things off your goals? Or do we need to, you know, you need to make a decision to come to the events? Ya, jadi juga dengan goal tersebut, contohnya apabila goal itu mereka buat, saya ingin membeli rumah buat ibu saya, dan saya ingin membawa keluarga saya naik haji. Nah, pada saat mereka tidak hadir di HOM Selasa, Kamis, Sabtu, ataupun di STS atau the kick-off, kita telepon, kita tanya, goal mana yang mau kita ambil? Goal mana yang mau kita hapus? Karena goal itulah yang mendorong mereka. Okay, so the next step is, of course, you know, we get registered, use the products. Number 2, get 20 goals. The next is, who do you know? We need to get them started in writing the who do you know, writing their 100 names. Ya, jadi setelah registrasi, menggunakan produknya, let me think in English. Yeah, if that's okay. All right, no, we use the products, Gunakan produknya, 20 goals. 20 impian Anda, kemudian Who do you know? siapa yang Anda kenal, yaitu daftar 100 nama orang yang Anda kenal. Okay, we talk about 100, but you know, Eric Worre in the training from the company is talking about getting 600, and every one of us has at least 300 people in our phone. And I shared this the other day. If you got 300, everybody on the phone has got 300. 300 by 300 is 90,000 people. That means, hey, we're only looking for 5. You just got to learn the skills to be able to say, who do you know? Ya, jadi ini hanya 100 nama yang kita minta mereka tuliskan. Dari pelajaran Eric Worre itu, Eric Worre meminta
300 nama ya. Jadi seperti yang Mr. Kim jelaskan di 3 hari yang lalu itu setiap orang mempunyai HP. Setiap HP itu mempunyai 300 nama. Jadi kalau dari 300 nama itu mereka juga mempunyai 300 nama masing-masing mereka, itu total ada 90 nama. Sedangkan yang kita cari itu hanya ada mau 5 orang kunci kita. Jadi ini sangat sederhana sekali. You know, it's sort of like this brings me up. You know, the other day when we were at the Herbalife office, we had the, get 2.5 member. She's probably on the call tonight. You know, she said, but the old way doesn't work. Well, I don't know about that. You know, now the company's paying millions of dollars for this person out of Los Angeles to come, not Los Angeles, from Las Vegas, to come and teach us the old ways again, what Mark Hughes taught us and what we did. So we all know this, all of you, all the old president's team, all the old millionaire team members and get team members, you know what, what you know is still in there, but we swung the pendulum too far. Ya, jadi sewaktu kita berkunjung di kantor Herbalife, ada distributor yang mengatakan bahwasanya metode lama itu sudah tidak bekerja lagi, ya. Nah, kenapa Kenapa kita membayar mahal seseorang yang dari Las Vegas, Eric Worre, untuk melakukan metode yang lama lagi? Karena yang diajarkan oleh Eric Worre itu sama seperti yang diajarkan oleh Mark Hughes dan Jim Rohn. So the next part is for this to be duplicatable, everybody's got to understand, our system. In other words, it has to be a flow. Ya, jadi supaya setiap orang memahami dan bisa menduplikasikan, setiap orang harus memahami daripada alur kita, yaitu pertama kita gunakan produk-produknya, kemudian kita menarik ataupun mendukung klien jangka panjang. Nah, kemudian merekrut dan mendukung tim. Dan juga di samping itu juga ada mempromosikan dan menghadiri acara ataupun pelatihan. Now, a lot of you that remember in the old days, I don't want to talk about the old days so much, remember Patra Jasa, we used to do the job, the goal, the technique, okay? This is the job, use all the products, but use them if your life depends on it. Number 2, we're going to accumulate by attraction 20 lifetime clients. Do about 3,000 volume, and then the third thing is recruit. We're going to recruit our team. And of course, promotion is to promote somebody to that next position, to the position of supervisor. So nothing's changed. Everything's exactly the same. Yeah. Ada distributor yang masih ingat dulu di Patra Jasa, saya selalu menjelaskan job goal teknik tersebut. Di mana ini juga sama ya, tidak adanya perubahan. Yaitu yang pertama kita gunakan produk-produknya. Secara gunakan produknya seperti nyawa kita itu tergantung daripada produk tersebut. Yang kedua adalah menarik dan mendukung klien jangka panjang, di mana ini bisa memutar inventory sebesar 3.000 volume point setiap bulan dari hanya klien tersebut. Dan kemudian berfokuskan untuk merekrut dan mendukung tim. Kemudian mempromosikan event berikutnya, di mana mempromosikan posisi supervisor dan event berikutnya. Now, if you look underneath, how we do that is our business flow. And that's really important because remember we talked in the onboarding process, we talked about Coach Academy 1, 2, and 3. Dan ini adalah alur bisnis kita. Dan kalau Anda ingat tadi di 6 langkah tersebut kita membicarakan Coach Academy 1 dan 2 dan 3. And there are 3 videos that we have. They're about 28 to 30 minutes each, very short, of the basics of our business. Nah, ketiga video itu masing-masing hanya 28 menit sampai 30 menit, di mana ini menjelaskan basic daripada bisnis kita. And it's got Wayne Levy, presidency member Wayne Levy,
and myself on Coach Academy 3, where I explain how to become a supervisor. Di mana yang menjelaskan basic tersebut adalah Presiden Tim Wayne Levy dan juga Mr. Kim untuk menjelaskan bagaimana caranya untuk menjadi supervisor. I explain you can either, get it as inventory. I explain 1 cerebral volume that gets 3 people to cerebral volume, or a line of cerebral. Everybody goes supervisor in a line in SATE method. Ya, jadi Mr. Kim menjelaskan caranya menjadi supervisor, apakah itu 4.000 ataupun 1.000 dengan 3 orang melakukan 1.000, kemudian dengan cara SATE dan secara sindikasi. Okay, so that's the foundation. These are recorded videos. We can send them to you. You can watch the subtitles. But what would be really great is if a couple of your leadership get up and actually do an Indonesian version. Ya, jadi ini adalah recording daripada dalam bentuk YouTube yang ada terjemahannya, tetapi akan baik sekali apabila ada leader yang dari Indonesia yang melakukannya dalam versi bahasa Indonesia. Okay, everybody, please be careful with your screen because you're starting to draw all over the screen. Iya, jadi yang hati-hati itu layarnya jangan dicoret-coret ya, jadinya nantinya nggak kelihatan. We've got these little ticks here, and we've got this blue and the red, and everything's going across there. Anyway, but if you can see our business flow, for us, we do Monday, Tuesday, Thursday, and monthly events. Ya, jadi buat kita itu bisnis flow kita, alur bisnis kita itu adalah setiap Senin, Selasa, Kamis, dan acara bulanan. Jadi setiap Senin itu adalah personal development, ya. Jadi singkat HOM for personal development. Guest speaker melakukan personal development. Kemudian Selasa HOM diikuti oleh product training. Kemudian hari Kamis HOM diikuti oleh business training. Dan acara bulanan seperti kick-off, STS, rekognisi. Yeah. So what that means basically, this is right across Australia. We have this. So Monday night, it's actually a recruiting night, inviting people to come and hear some personal developments. But they get a mini HOM, but it's mainly about personal development. Then Tuesday is a product showcase. And then Thursday is our other business training, where we do either supervisor school, or we do, just a distributor training, or we do world team training. Ya, jadi setiap daripada hari Senin, Selasa, dan Kamis itu, hari Senin itu terbuka buat semua distributor dan kita bisa mengundang tamu. Tujuannya juga bisa merupakan sebagai alat merekrut. Kita lakukan mini HOM, kemudian personal development. So I'm not going to go into a lot of detail, but you might think that it might be better to do Tuesday, Thursday, Saturday. For us, we tried that. A lot of people couldn't do Saturdays, but so we made it on a Monday. Ya, jadi waktunya disesuaikan dengan waktu tim Indonesia. Ya, kadang-kadang di Australia itu Selasa, Kamis, Sabtu itu waktunya kurang tepat. Tapi di Indonesia nanti bisa kalian sesuaikan sendiri. Yeah. And, when I was speaking to Mr. Faisal, I said, Faisal, maybe, if there's a couple of people that speak English, maybe we can invite them into Healthy Living International and they can see what we actually do so we can work together in duplicating this into Indonesia. Ya, jadi saya beritahukan ke Pak Faisal bahwasanya mungkin kita bisa mencari 2 orang yang benar-benar bisa memahami bahasa Inggris. Kemudian kita akan undang mereka masuk ke dalam Healthy Living International sehingga mereka bisa menduplikasikannya ini dalam versi bahasa Indonesia ataupun modelnya alur Indonesia. And maybe Geraldo and whoever we work with, we'll be working with them directly to help them. They should be getting to Get Team in the first 90 days, just like their father did. And then they should be getting to Millionaire Team and President's Team. I mean, Faisal did it, I think, in 5.5 years. They should get there in 2 years. Ya, jadi bisa saja misalnya contohnya Geraldo ataupun
orang yang mau bekerja langsung di bawah kita ya. Jadi mungkin saja Geraldo bisa mencapai posisi Get Team dalam 3 bulan, kemudian lebih cepat menjadi Millionaire Team, kemudian Presiden Team. Okay, so this is our system. Jadi inilah sistem online kita ya ataupun offline. Okay, and down there you'll see when we bring somebody on, we bring them into our Healthy Living International, Facebook group, and also our Healthy Living members group. That could be either WhatsApp, Telegram, whatever you decide to put to work with it. Ya, jadi sekali lagi layarnya jangan dicontang-conteng. Um, ini nggak bisa kelihatan. Oke, jadi apabila seseorang itu sudah bergabung, kita akan mengundang mereka masuk ke dalam Facebook Group Healthy Living International. Kemudian juga ada Healthy Living Members Group dalam bentuk WhatsApp, Telegram, ataupun Messenger. Okay, so let me just stop sharing there, and I'll bring up Healthy Living International just to share with everybody. Saya akan tunjukkan Healthy Living International Facebook Group itu supaya bisa kalian lihat itu bagaimana bentuknya. Is this it? No. We go. Is that? I think this is it. No, this is not the right group. That's okay. Stop sharing. Whoa. See, but open one. It is open. Hang on. Healthy Living. Yes. Just stand by, everybody. Okay. Okay, here we go. I'll share with you our Facebook. Healthy Living International. Okay, so if you can see here, if we go down in the group, we can start to see there are a few things there. This is like watch the recording of our kickoff call for the month. Then we have our this is our calendar, our monthly calendar. So everybody knows exactly what is coming up for the month. For example, if we click in here, they can see that it's Monday, Tuesday, Thursday, and then every month we also do a little bit of a sizzle. I can talk a little bit about that. And then Supervisor Academy is either on the first, is the first of the new month. We do that for 2 months. We do a focus group call, then we do World Team Training. Ya, jadi pada intinya itu adalah jadwal dalam bulan tersebut. Ini contohnya dalam bulan April. Jadi ada setiap Senin itu Real Talk dan semua event-eventnya itu sudah ada, sudah terpenuhi di dalam kalender. Sehingga setiap orang sudah tahu, oh event berikutnya apa, hari ini apa acaranya, ini kualifikasinya apa, ini STS-nya kapan, oh ini kick-off-nya kapan, ini kemudian ada kita lakukan secara sizzle ya, nanti Mr. Kim akan jelaskan. Yeah, and so there's lots of things in here. For example, this is we have these Attention Supervisor Academy attendees. Lots of information. Of course, we've got the extravaganza promotion. But if we go down here, you can see this is Wayne Levy. He's just sending everybody wishes Good Friday. Then this is a recording of our focus group call that was last night, and then got different people. This is our Malaysian couple in Malaysia that just done their SPL. Yep, and then we've got like our promotion for our opportunity meeting plus our focus group call. So you can see oh, by the way, we're already doing an HOM in Sintong's group once every Thursday that we share internationally. And then we have different people. Congratulations, somebody going supervisor. By the way, we only congratulate people getting registered. Okay, we congratulate people doing 1,000 volume, Success Builder, and Supervisor. So we only do 25, 42, 50. That's our promotion. Ya, jadi rekognisi yang kita lakukan itu apabila seseorang melakukan registrasi menjadi distributor, bukan customer, ya, dan seseorang yang mencapai posisi success builder, kemudian mencapai posisi supervisor, kemudian seseorang yang di sini ada seperti congratulations, I got my ticket to extravaganza,
ya, mereka sudah beli tiketnya, sudah beli tiket pesawat, kita rekognisi buat mereka dan juga flyer-flyer untuk opportunity meeting, ya. Jadi itu bisa lihat kemudian ada recording real personal development ini dari Farhana dari Malaysia, ya. Jadi ini contohnya daripada di grup Facebook grup ini. Jadi mungkin nanti ini bisa diduplikasikan atau dibuat di dalam versi khusus buat Indonesia. Okay, so that's just giving you a little bit of an idea of that's something that we actually need to be working on. So let me go back to our continuous Ya, Dewan. PowerPoint. There we go. Ya, jadi kita lanjut. Okay, fantastic. Now we don't have the lines Lines anymore. anyway. All Okay. right. Okay. So, all right. Nah, jadi yang kita lakukan ini bagaimana kita melakukannya, yaitu apapun metode Anda, ya. Ini secara generik, ya. Jadi tidak memandang metode apa aja, bisa melalui undangan tersebut, bisa melalui COE, sosial media, brosur, NC, apapun metode tersebut, semuanya itu kembali lagi kepada undangan ke presentasi. Nah, presentasinya itu bisa di NC, bisa online, Senin, Selasa, Kamis, bisa melalui uh, telepon 3 arah dengan sponsor Anda, melalui video recording, ataupun melalui secara tatap muka. Nah, dari sana apabila dari presentasi tersebut mereka bilang, oh oke, iya saya tertarik hanya buat kesehatan saja, tidak masalah. Kita tetap akan melakukan follow up-nya setelah itu, meminta referensi dan pada saat yang tepat mengundang kembali ke acara event berikutnya yaitu ke HOM ataupun berbicara 3 arah dengan sponsor kita ataupun mengirimkan video rekaman. Tetapi apabila setelah presentasi bilang, oh oke, saya siap mau menjadi ingin mendapatkan pendapatan paruh waktu dan ataupun penghasilan penuh, ya. Nah, oke, bagus sekali. Ini adalah kita berikan perangkat 6 langkah tersebut kembali lagi, yaitu prosesnya satu, registrasi, ya, kemudian mencoba produknya, 20 tujuan impian Anda, kemudian 100 nama, dan ini semuanya itu kembali lagi ke 6 langkah perangkat tersebut, ya. Dan kita mendaftarkan di Coach Academy 1, 2, dan 3, dan dari sana kita mempromosikan posisi supervisor dan whole team di bulan tersebut. Dan apabila setelah presentasi, oke, saya tidak mau meregistrasi, tidak masalah. Orang tersebut tetap kita lanjut, kita simpan di dalam dalam catatan kita, kemudian kita akan mengundangnya kembali di masa yang akan datang. Okay, so it doesn't matter what DMO you do. In Healthy Living International, we don't talk about DMOs. Okay, this is just the basics. This is the invitation to the presentation to get them to go through the process to get to the supervisor position, to work with their centers of influence, to build their business, and to build more distributors and more supervisors, so that then they decide whatever DMO they want to do. Ya, jadi di Healthy Living International itu kita tidak mempromosikan DMO tertentu. Jadi secara generik, di mana kita membawa seseorang dari undangan ke presentasi dan kemudian kita melalui proses mengikuti alur daripada bisnis kita, di mana kita mempromosikan supervisor ataupun melalui world team. Jadi dari sana apakah nanti mereka mau melakukan DMO apa aja tidak masalah. Okay, and this is. Dan ini adalah acara mingguan kita, yaitu melalui siapa yang Anda kenal, yang melalui HOM ataupun melalui pelatihan
produknya, real talk ataupun real people. Kemudian secara bulanan kita ada kick off malam registrasi, yaitu orang-orang yang naik ke tingkat berikutnya, supervisor, whole team, ya, dan ataupun naik ke level berikutnya di marketing plan. Kemudian ada STS, kita mempromosikan STS-nya ataupun di open kalau di Australia. 2 kali setahun kita mempromosikan acara Leadership Herbalife kalau di Australia dan acara Healthy Living Internasional. Kalau di Indonesia mungkin ada event secara corporate, ya, dan tahunan juga seperti internasional, Herbalife Spektakular, secara nasional ataupun yang internasional Extravaganza, Future President Team Retreat. So this covers for everybody. Doesn't matter what demo you're doing, but number one is it covers everybody so that, maybe we need to put together a mastermind group with a few people, not only just Geraldo, but maybe with a few other people that understand English initially so that we can create this whole system. Ya, jadi ini mencakup buat semua orang, ya. Jadi jadi akan bagus sekali nanti juga kita bisa membentuk suatu mastermind group, ya, di mana kita bisa membicarakan bagaimana caranya kita menciptakan flow ini, ya, buat semua orang. Okay, and then we've also got the calendar in here. Dan ini adalah kalender bulanan yang tadi kita tunjukkan ke dalam Facebook tersebut. So that when we're working with somebody, we're committing them to be at least on, Monday, Tuesday, Thursday. Ya, jadi apabila kita bekerja dengan seseorang partner kita, paling tidak mereka mempunyai komitmen setiap Senin, Selasa, dan Kamis. And this is the most important. Dan ini adalah yang paling penting, This follow is- up atau checklist, ya. What Di did- mana You go on. You go, hey, somebody said to me the other day, so how do you teach your people to sell the products? And I said, I've never taught anybody how to sell the products. If somebody's not, if they say, oh, but Mr. Kim, I can't sell the products. I said, well, you're not taking enough. Because if you took enough of the products, you can't help but sell the products. It's how you feel. So if you're not able to sell the product, take more. Ya, jadi kemarin ada yang tanya, Mr. Kim, bagaimana caranya mengajarkan seseorang itu untuk menjual produk? Mr. Kim bilang, saya tidak pernah mengajarkan orang untuk menjual produk. Yang saya ajarkan adalah untuk memakai produknya dengan benar, mempunyai hasil. Apabila mereka tidak bisa menjual produk, artinya mereka belum memakai produknya dengan benar, belum cukup memakai produknya. Apabila mereka tidak bisa, mereka harus memakai produknya lebih banyak lagi. So, follow-up is really important. When I first if I didn't get followed up like I did, I wouldn't be in the business. Ya, So jadi follow up itu sangat penting. Kalau dulunya saya tidak di follow up, sampai sekarang mungkin saya tidak akan berada di dalam bisnis ini. that's why you have to call somebody the first day, the third day, the fifth day. Did you take your vitamins? Did you take a shake? What did you make it with? If you're not doing that, the person's not going to use it. Ya, jadi sangat penting Anda harus melakukan follow up di hari pertama, ketiga. Apakah Anda minum shake-nya? Apakah multivitaminnya diminum? Apabila Anda tidak memakainya dan tidak bisa melakukan follow up-nya, orang-orang Anda tidak akan menggunakannya dengan benar. Okay. And then we've got, supervisor, how do you go supervisor, 4,000 or one to get 3 or in a line, whatever you decide to do. So this is some space to draw it out. Kemudian ini adalah tempat di mana untuk di pin berikutnya, caranya untuk menjadi supervisor, apakah 4.000, apakah 1.000, mencari 3 orang 1.000, ataupun melalui cara sindikasi ataupun sate. Okay. In other words, who do you know? Ya, artinya siapa yang Anda kenal. The World Team, you can do that in your qualifying month. Dan posisi World Team itu juga bisa dicapai dalam kualifikasi supervisor di bulan yang sama. Even if it's 1,000 to get 3 people to do 1,000, help those 3 people get their 1,000, and you 1,000 more, their World Team. Ya, jadi bisa dengan cara Anda melakukan 1.000, 3 orang melakukan 1.000, masing-masing 3 orang tersebut juga melakukan 1.000, 1.000, 1.000. So
Then there's get team. How do you go get team? Find a couple of people that go well team in their qualifying month, over 3 months. Ya, caranya menjadi get team adalah mencari 2 orang yang mencapai posisi world team di bulan kualifikasinya. Then you've got millionaire team. That's really simple. Find 3 people that are going for get team and 2 people going for well team. Posisi millionaire team, 3 people going get 3 team. orang yang menuju get team dan 2 orang yang menuju world team. President's team. Well, that's really simple. Find 3 people going for millionaire team and 2 people going for get team. Presiden tim posisinya cari 3 orang yang menuju posisinya get team dan 2 orang yang mencapai 3 orang millionaire team dan 2 orang get team. And we've made some different things for recognition to put up on our Facebook and our social media. Dan juga kita membuat template-nya ya buat orang secara rekognisi yang naik ke posisi berikutnya. So, that's explaining our whole business flow that we give brand new person. But it needs the back end. It needs to have the system to be duplicatable. Ya, jadi itulah yang kita jelaskan apabila seseorang itu memulai bisnis. Dan itu kita harus mempunyai suatu sistem yang bisa mendukung mereka. Now, we've been going for 1 hour. I think that's enough. I don't want everybody's going to want to go bubble. Ya, jadi sudah 1 jam, nanti pada ngantuk semua. Okay. I might leave it to maybe a couple of questions. Ya, jadi kita akan membuka pertanyaan. Mungkin ada 2 pertanyaan, kita bisa langsung ditanyakan. Halo, ya. Ini teman-teman luar biasa. Siapa yang bersemangat kembali? Mulai saya sendiri mulai merasa bahwa wow, 26 tahun yang lalu Mr. Kim ngajarin saya seperti itu. Dan dengan buku yang luar biasa ini, saya kok merasa lebih bersemangat lagi bahwa kita punya flow-nya, punya sistem yang bisa kita lakukan mendukung offline activity kita, DMO kita, yaitu dengan merekrut kembali. Yang bersemangat ketik angka 1. Yang bersemangat paham betul bahwa memang inilah yang kita lagi kejar. Ya, ketik angka 1 di kolom chat. Wow, banyak banget ini ketik angka 1, angka 1. Oke. Nah, sekarang teman-teman mungkin 1-2 orang yang bisa atau sudah nggak sabar ingin bertanya, tolong kasih jempol di screen, terus kemudian kita bukain mic-nya. Kakak Gerald bukain mic-nya kepada yang mau bertanya. Kita buka 2 pertanyaan dulu, nanti kalau sempat waktunya 3. Ya, Kakak Gerald nanti dibukain. Ya, dibaca dulu siapa yang punya pertanyaan, kasih jempol di screen-nya. Kasih jempol di screen, mau tanya. Oke. Ada yang mau tanya? Det, yang mau tanya bisa langsung unmute sendiri, Det. Gitu. Oke lah kalau Ya. begitu. Oke, silakan. Pertanyaan pertama dulu. Saya persilakan. Siapa nih yang mau tanya? Siapa tuh? Kak Abdul. Yang mana dulu tuh tadi? Ya, buka unmute aja, sudah dibukakan fasilitas unmute, langsung bertanya. Waktu dan tempat kami persilakan bertanya. Unmute aja. Mana nih? Itu Nisa mau nanya tuh itu gimana itu? Siapa nih? Ayah? Enggak, betul. Aku ya. Itu Nisa tadi ada. Nisa dari Aceh, berarti Nisa dari Aceh. Kalau mau bertanya silakan. Mau pakai Oke, boleh. baik. Terima kasih Mr. Kim, luar biasa ilmu. Saya nyimak terus. Terima kasih Dedi Faisal. Nisa sangat tertarik dengan ilmu tadi, kayak plak. Kayaknya udah ada rumusnya. Bolehkah Nisa bertanya bagaimana apa yang harus Nisa persiapkan? Nisa mau jadi presiden tim. Nisa di posisi milenior tim, tapi Nisa menjadi presiden tim. Tadi ada form yang Mr. Kim berikan dan sudah sempat Nisa screenshot. Cuman tindakan apa yang harus Nisa lakukan dan beberapa
Ruslan yang Nisa persiapkan untuk menuju ke PIN Presiden Tim. Itu dari Faisal, Mr. Kim, thank you. Ilmu sangat luar biasa. And if she wants to become president, Mariani then she jawab. saw that at the end of that day is how to become president. So what kind of preparation or action does she need to do? Okay. You know, it's really some of our people are delusional. Ya, kadang-kadang orang-orang kita itu apa sih Pak Faisal delusional bahasa Indonesianya? Delusi apa ya guys? Saya juga bingung. Ya, kayaknya Halu, angan-angan. halu. Berhayal ya, Dedi. Ya, Berhayal. berhayal, ya. Yeah, Berangan-angan. so you know, because we say, well, who wants to go president's team? And everybody out of the 200 supervisors, hey, I want to go president's team. Yeah. When are you going to go president's team? In 5 years. Okay, fantastic. 5 years. Okay. So do you know how many supervisors you need in your 3 levels to go supervisor? Ya, jadi kadang-kadang kita bertanya kepada orang-orang, ayo siapa yang mau jadi presiden tim, ya kan? Semuanya angkat tangan, ya. Jadi kita tanya, oke, berapa lama, kapan mau jadi presiden tim? 5 tahun yang akan datang, ya. Jadi kita tanya, berapa orang supervisor yang Anda punyai supaya untuk menjadi presiden tim? And I go, so how many supervisors do you have? And they go, 2. Ya, jadi saya tanya, berapa orang supervisor di 3 level Anda? Mereka bilang 2. And how many did you have last year? Ya, berapa orang supervisor yang Anda punyai tahun lalu? 2. 2. Okay. So, you know, you're going to be 150 years of age by the time you get to president's team. Ya, kalau itu jawabannya untuk jadi presiden tim itu di usia 150 tahun. So you got to understand, you know, what Mr. Faisal, what Rifai, what Marina, what they did was they recruited, you know, they recruited people, new supervisors. They drove lines. One new supervisor, okay, let's make that into 3 or make that into 4, make that into 5. Ya, jadi kembali lagi secara kerjanya Pak Faisal, Pak Rifai, Bu Marina, ya dulunya itu setiap bulan tuh supervisor, cari orang satu supervisor, kemudian tusuk sate itu semuanya. Supervisor kedua, ketiga, dalam 1 bulan itu ada 3 atau 4 orang supervisor secara tusuk sate. Yeah, I can't make, you know, like I said to Faisal, I said, I can't go to the meeting and go team, go team, go. That's not going to do it. I have to find new lines. Ya, jadi kemarin saya bilang ke Pak Faisal, saya tidak bisa memaksa orang saya ataupun tim-tim saya yang sudah ada supaya bekerja go team go tetapi saya harus bekerja mencari orang-orang baru. So if some of you on my, you know, or Mariani or my Instagram or Facebook, we've been reaching out on social media. We've been, you know, putting out there. We're looking for 3 key people to work with. Our focus when I'm talking to a brand new person is, look, I'm setting up a new division. I'm looking for 3 people that want to make 50 to 150 juta rupiah per month, and 2 people that want to make 300 juta plus with a bit more effort. Who do you know? That's my pitch. Ya, jadi seperti ada bisa dilihat sosial media kita, Facebook ataupun Instagram, kita selalu membuat flyer, kita mencari 3 orang untuk mau mendapatkan penghasilan, ya, dan kita selalu berkoneksi ataupun berbicara kepada orang, ya. Saya lagi mencari 3 orang yang mau berpenghasilan 50 sampai 100 juta rupiah per bulan, ataupun 2 orang yang mau mempunyai penghasilan 300 juta rupiah per bulan. Saya lagi membuat suatu divisi baru di Indonesia. Siapa yang Anda kenal? And then they normally say, well, what do I have to do? Dan biasanya mereka bertanya, apa yang harus saya lakukan? Okay, well, maybe not right now, it's not the right time. Maybe we should catch up and have coffee together
and I can explain, or look, let me introduce you to my business partner on Zoom, or can you come and meet my community on Zoom on an HOM? Ya, jadi apabila tempat dan waktunya tidak mengizinkan pada saat itu, Anda bilang, oh oke, mungkin waktu ini bukan sangat yang tepat ya. Oke, boleh boleh tidak kita tukaran WhatsApp dan saya akan mengundang Anda untuk dalam suatu pertemuan ataupun melalui Zoom ataupun telepon tiga arah ataupun ke HOM dan sebagainya. So that's all it is. It's the invitation to the presentation. Jadi, basicnya kembali lagi yang tidak kita jelaskan adalah mengundang ke presentasi. And then if I go to the coffee shop, I can write out, here's the job, use the products, 20 customers, build a team, but before that, it's all about trying to find out what they want. It's all about building relationship. It's about finding out their goals. Ya, jadi pada saat kita bertemu, apakah melalui Zoom ataupun tatap muka, ya melalui ngopi dan sebagainya, pertama kali yang kita cari tahu itu apa sih yang mereka inginkan. Sehingga kita mengetahui apa yang mereka inginkan dan juga kita membangun relasi. Kemudian kita jelaskan pertama-tama itu registrasinya apa ya, kemudian tugas pertama yaitu menggunakan semua produknya. Yang kedua adalah mengatraksi 20 orang klien jangka panjang, kemudian mencari 5 orang kunci kita, dan kita jelaskan itu job role dan teknik. Biasanya pada awal-awalnya kita hanya jelaskan bagian job saja. Okay, so I hope that explained to the millionaire team member how to get to the president's Ya, team. ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Nisa ya yang tadi bertanya. So don't try to make your people do more. Just go and get some new ones, and then they will go, "Oh my God, I better go to work. I better go and do something." Ya, jadi jangan kita paksakan bekerja dengan orang-orang yang sudah ada, tetapi kita aktif kembali untuk mencari distributor, supervisor baru yang baru. Yeah, and already we're committed because we've already signed up a few people, and we're coming back. We're going to Hong Kong next month, but then we've signed some people up, and we say, in part of my presentation is we will marry you until you put the 5 people in front of us. Until sampai. Until when? Sampai. Ya, jadi kita dari sini kita sudah ada sign up beberapa orang dan bulan depan kita akan ke Extravaganza Hong Kong. Kemudian dari sana kita akan kembali lagi karena kita sudah membuat janji kepada mereka kita akan bekerja dengan mereka sampai. Okay, I hope I Okay. answered that question. Oke, satu lagi sebelum kita tutup, one more ya, you said two. Ya. Saya Dad. Saya tambahin dulu Nisa. Basicnya adalah jangan tergantung kepada organisasi yang ada sekarang. Recruit new frontline. Siap, Dedi. Love you, Dedi. Terima kasih jawabannya, Mr. Kim. Saya sangat senang dan bahagia. Pak Didi itu tadi, Dad. Mas Didi, silakan. Pak Didi, silakan. Saya siapa tadi? Ayah? Siapa sajalah yang ini. Dika, silakan Mas Silakan Dika. aja yang duluan. Oke. Dika. Oke. Terima kasih kesempatannya. Mr. Kim, saya ingin bertanya. Pertama, bagaimana strategi untuk meningkatkan produktivitas supervisor? Karena kan kita tentu tahu bahwa angka supervisor rata-rata kita itu kan seperti yang tadi Mr. Kim sampaikan bahwa sebaiknya kita tidak hanya mengandalkan orang yang sudah ada, tapi tentu orang yang sudah ada ini penting untuk kita tingkatkan produktivitasnya. Saya ingin dapat advice dari Mr. Kim, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas supervisor? Bagaimana cara melakukan pemetaannya di awal, dan bagaimana merancang sebuah pelatihan yang bisa membantu mereka untuk meningkatkan produktivitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua. Pelan-pelan. Pak Dika, Ibu Mariana kasihan nerjemahinnya kapan? Oh iya, maaf. Oke. Saya ulangin. Satu, nangkep ya. Silakan yang kedua, lanjut yang kedua.
Oke. Eh, yang pertama, yang kedua, eh, kita saat ini sedang sedang mulai melakukan perekrutan untuk frontline seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, eh, yang pertama, saat ini ya, eh Mr. Kim itu melakukan perekrutan. Kira-kira apa yang Mr. Kim rencanakan untuk membentuk seorang member menjadi supervisor yang produktif? Seperti itu. Jadi kira-kira butuh waktu berapa lama berdasarkan experience Mr. Kim selama ini untuk membentuk seorang supervisor, seorang member menjadi supervisor yang produktif? Apakah 3 bulan atau 4 bulan? Dan kira-kira pola pendampingan seperti apa yang dilakukan? Mengingat ketika kita ingin melakukan perekrutan yang lebih masif, artinya kita harus bekerja dengan beberapa orang sekaligus dalam satu waktu yang relatif bersamaan. Itu saja, Det. Terima kasih. Oke, Pak Edika, saya mau bertanya yang terakhir itu pola pendampingannya itu maksudnya bagaimana? Iya, jadi eh, saat kita merekrut seorang member frontline, tentu kita ingin mengkonversinya segera menjadi supervisor. Nah, saya ingin bertanya, pertama, menurut Mr. Kim saat ini, ya, di posisi kita saat ini, di 2025, butuh waktu berapa lama idealnya untuk kita mencetak seorang member menjadi supervisor yang produktif? Dan kalau boleh, kira-kira berapa angka produktivitas yang bisa kita jadikan acuan untuk seorang supervisor baru? Apakah angka rata-rata supervisor nasional di negara kita, atau seperti apa? Kemudian, kalau kita melakukan perekrutan seorang member, kita melakukan beberapa perekrutan frontline, bagaimana cara melakukan pendampingan agar eh, kerjanya bisa efektif? Mengingat kita harus membagi perhatian ke beberapa orang sekaligus dan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan leadership lainnya. Itu, Bu. Terima kasih. Oke. Itu berarti ada 3 pertanyaan ya dalam Oh, satu siap. pertanyaan. Siap. Terima A kasih. long question that was. Thank you, Mr. Kim. There is 3 questions, three Right. big questions. Okay. Okay, number one Yeah. is, Yeah. um, What? number one is, what is your strategy to increase your supervisor activities? What step do you Yeah. do? Okay. Number two, um, right now that if you're active recruiting your frontline, what is your plan? How long from the plan from the member become a supervisor that active? Hmm. Okay, Yeah. and how long do you do the mentoring? And then as well as other than the new team, how long do you dedicate to the new team, and how much time that you do dedicate to the existing member? Okay. I'm going to answer that really quickly. Supervisor, within a couple of days. Ya, jadi supervisor hanya 2 hari. Okay. You know, you need to, if you give somebody 12 months to go supervisor, they will take 12 months. Kalau Anda berikan waktu seseorang untuk menjadi supervisor dalam 12 bulan, mereka akan menjadi supervisor dalam 12 bulan. You know, I went supervisor in 2 days. My sponsor said, you got to go supervisor if you want to earn royalties, you got to become a supervisor. You got to do 4,000 volume. That's 23 ultimate programs. Ya, jadi sponsor saya bilang, kamu mau mendapatkan pendapatan royalti, oke, kamu harus jadi supervisor secepatnya. Jadi Mr. Kim melakukan supervisor itu hanya dalam 2 hari. So what happened to me was, you know, he said, well, just do it. I said, oh, I don't have 23 customers. I'll do it next month. He said, no, 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 no. You got to do it now so that otherwise you will be a qualifying supervisor, not fully qualified. Ya, jadi saya bilang saya tidak punya uang, saya tidak mempunyai 23 orang klien saya. Dia bilang saya tidak menyuruh Anda untuk mencari 23 orang klien. Saya mau Anda menjadi supervisor. Kalau Anda tidak mau menjadi supervisor bulan ini, bulan berikutnya Anda masih menjadi qualifying supervisor. And I borrowed my mother's credit card. You know, I had to walk in I found 2 people that still liked and trusted me. My mother, I borrowed her credit card and I just bought my way there.
Ya, jadi akhirnya saya meminjam kartu kredit ibu saya. That made me the have to. And guess what? I then found three people. I said, three bull volume to use, three bull volume to use, three bull volume to use, so I could pay my mother's credit card. Dengan demikian, saya mempunyai suatu keharusan untuk mencari 3 orang, yaitu 1.000 ke teman baik saya, 1.000, 1.000, 3.000. Dan You, saya mempunyai 1.000 volume you point. got to create a sense of urgency. Jadi, kita harus menciptakan rasa kepepet. When people say, how do I go supervise? They say, it's 4,000 volume this month. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, caranya menjadi supervisor itu bagaimana? 4.000 volume point bulan ini. No money, no problem. No initiative, big problem. No people, big problem. So it's really simple. I said to Faisal, your people will do what you do. So you need minimum 1,000 volume. Ya, jadi tidak mempunyai uang tidak masalah, tidak mempunyai inisiatif, tidak mempunyai orang masalah besar. Ya, jadi sama dengan Pak Faisal. Ya, 1.000 volume, cari 3 orang, 4.000. So that's what he did. 3 volume, he borrowed from his sister, and he found his brother, his Samsung, and Iris, and they did 3 because he did 3. And then we worked with those three, and in 15 days, 24,000 volume, I think it was, I can't remember, 24,000 volume, all with 3 volume. It's, okay. Now, to do consistent volume, you need to be PP. You need to teach your people about building a royalty income. Ya, jadi sama dengan Pak Faisal ya, dulu tidak punya uang, pinjam uangnya dari kakaknya, juga melakukan 1.000 dan 3 orang ya melakukan 1.000 dalam 15 hari pertama di dalam bisnisnya Pak Faisal itu melakukan total 24.000 volume point. You need to be teaching them that. Dan untuk mengajarkan supervisor itu untuk melakukan volume point yang konsisten adalah kita harus mengajarkan supervisor tersebut untuk membangun pendapatan royalty. Yeah. The consistent volume is hey, you got to keep recruiting. You don't do volume by there's 2 types of volume: consumption volume and growth volume. All you have to do is find two success builders a month. Can you find 2 people that want to get rich? Teach them that, at least 1,000 volume. And let's find you 3 people to help you. 2 people in a month is 2,000 volume. You can eat makan 500 volume. And if you're not eating 500 volume, you're not eating enough. I use everything. I use the skincare on my head because I don't have any rambut. And I use more. Mariani and I, we eat 1,500 volume a month, just ourselves. So consistent is building your business. I went president team. I made this ring. Here we go. Look at the ring, yeah. And there's 33 diamonds in there. It took me 33 frontline supervisors to get to the president's team. Oke, pada intinya saya persingkat saja penjelasan Mr. Kim, yaitu apabila untuk meningkatkan aktivitas supervisor tersebut adalah kita harus mengajarkan mereka untuk membangun tim yang mempunyai pendapatan royalti. Ya, karena ada 2 jenis volume, volume konsumen ataupun pengembangan volume, consumption volume ataupun growth volume. Jadi kita harus mengajarkan tim kita itu untuk mencari growth volume, ya. Jadi biasanya itu kita ajarkan untuk mencari 2 orang supervisor, ya. Apakah Anda mau mencari pendapatan? Apakah Anda mau menjadi kaya? Kemudian 500 volume point, ya, konsumen pribadi kita. Kalau kita tidak mengkonsumsi 500 volume point setiap bulan secara pribadi, artinya kita belum memakai produk itu dengan secara maksimal, ya. Karena saya dan Mr. Kim itu minimum 1.500 volume point setiap bulan. Jadi intinya adalah supervisor yang mempunyai niat yang jelas untuk membangun royalty. So you got to keep on recruiting till you find your 5 key people.
Jadi, Mr. Faisal still hasn't found his fifth diamond. So he really needs to be recruiting new people to find his fifth diamond. jadi fokusnya adalah secara terus-menerus untuk mencari 5 orang kunci kita. Ya, sama dengan Pak Faisal masih belum mendapatkan 1 orang diamond dia. Jadi Pak Faisal itu tugasnya adalah untuk merekrut orang-orang baru. You know, the difference is if you just focus, you know, I saw that I went to the HOM at the office the other day. Nothing wrong with the HOM, it's great HOM. But, you know, you're showing people the only way to make money is to sell the product. You know, like if you sell at 25%, if you sell at 35%, if you sell at 50% or 42 or 50%. No. You need to be showing people how they can build a royalty income. That's why we got in this business. I wouldn't have gone into this business. I wouldn't have got Faisal in this business if it was just a retail wholesale business. Ya, jadi kemarin kita ke kantor Herbalife mengikuti HOM, ya. HOM-nya bagus sekali. Cuman di dalam presentasinya tersebut itu HOM tersebut mengajarkan orang caranya untuk mendapatkan pendapatan, yaitu dengan pendapatan retail, pendapatan wholesale. Dan itu hanya untuk mendapatkan cash flow saja, pendapatan kecil. Jadi di dalam HOM tersebut, kita harus menunjukkan kepada prospek kita caranya untuk mendapatkan pendapatan royalti. And I'll give you the example. I teach all my people that you need to be the CEO of your own corporation. Ya, saya selalu mengajarkan orang saya supaya mereka harus menjadi seorang CEO dari perusahaan mereka. And just like if I said to you, here's the land, here's the money, build me, you know, the Ford Motor Company. Are you going to recruit all the people on the production line first? No. Ya, jadi contohnya kalau Anda ingin membangun perusahaan motor Ford dan inilah modalnya, ini tanahnya. Apakah Anda mencari orang-orang di bagian bawah, di bagian produksinya duluan? No, you find your 5 general managers, general manager of design, general manager of finance, general manager of distribution, general manager of each different department to build your corporation. And that's the same thing we do in Herbalife. We're looking for our 5 key people, our 5 get team lines, 5 millionaire team lines, 5 president team lines, whatever that is to build a royalty income. Ya, jadi bukan untuk mencari orang-orang bawahnya di bidang produksi, tetapi 5 orang kunci kita, ya, di General Manager of Design, General Manager of Finance, General Manager Distributor Network. Jadi sama seperti di dalam bisnis Herbalife kita mencari 5 orang kunci kita, ya, kita minta mencari 5 orang get team kita, apakah 5 orang mil team kita, apa atau 5 orang presiden tim kita. And I'm going to finish with this because this is the last thing I'm going to explain is the biggest problem that all of us have is that, you know, whatever you think you are from 0 to 10, you know, if you're a barber, you might think you're a 5. If you are a driver or you're a, I don't know, a bank manager, you're a 6. If you're a doctor, you might think you're an 8. And if you're a lawyer, you might think you're a 9. The problem is that 9s only talk to 8s. 8s talk to 7s. 7s talk to 6s. 6s talk to 5s. And sooner or later, we're talking to 3s and 4s, and none of them can afford the products. And guess what? Oh, I can't afford the products because we're talking too low. You need to recruit up. Ya. Jadi kata Mr. Kim, kita harus merekrut orang-orang yang lebih tinggi. Jadi contohnya apabila dari ukuran 0 sampai 10. Contohnya itu seperti misalnya Anda seorang bekerja di bank. Misalnya di tingkat yang ke-6 kalau bekerja di bank, dokter tingkat 8, pengacara tingkat 9. Nah, kalau Anda di tingkat 9, kebanyakan orang itu akan berbicara kepada orang yang tingkat 8. Orang yang tingkat 8 akan berbicara kepada tingkat 7. Apabila kita merekrut orang yang berada di tingkat
enam, yang enam nanti akan berbicara ke lima, yang kelima nanti akan berbicara ke empat, yang keempat nanti akan berbicara ke ketiga. Secara otomatis itu nanti sampai ke bawahnya itu mereka bilang, oh saya tidak sanggup untuk membeli produknya. Ya, jadi kita harus mempunyai suatu kepercayaan diri untuk merekrut orang di tingkat yang lebih tinggi dari kita. Yeah. So, what we've been doing in Indonesia is going to the cafes where people can afford to order coffee, tea, and we go, oh, okay, let's sit to those people and let's go, oh, permisi, where do you come from? Oh, okay, we're from Australia. We're looking, make an excuse to have a conversation, build a relationship, invite yourself, get them to come and have a look. Ya, jadi saya dan Mr. Kim dalam 10 hari ini kita hanya berkunjung ke kafe-kafe ya, yang di mana kafe-kafe tersebut itu orang yang bisa membeli kafe ataupun membeli kafe yang premium, di mana nanti kita mengajak mereka bicara, oke, Anda datangnya dari mana, kerja di mana, kita menciptakan suatu hubungan relasi, kemudian mencari suatu kesempatan untuk mengundang mereka masuk ke dalam presentasi. Yeah. And everybody today's got this and go, hey, listen, let's connect. What's your favorite social media? Oh, Instagram. Okay, let's connect here. Let's take a photo together and then put it up. And then you start a relationship. They look at your social media, and then you don't jump down their throat, but then you slowly ask them questions to find out what they want. Ya, jadi prospecting itu adalah kita menciptakan suatu koneksi, ya. Bisa kita koneksi melalui sosial media, kita ngambil fotonya, kemudian setelah itu balik pulang ke rumah, kita kirim message-nya, oh, hai Bu Marina, senang tadi berjumpa di kafe, ya. Mudah-mudahan nanti kita koneksi lagi. Ini fotonya loh, kita baru ngambil gitu. Nah, baru nanti mereka akan ngecek tuh perjalanan bisnis Anda. Dan di samping itu nanti sambil kita besoknya lagi kita, oh Bu Marina hari ini kegiatannya apa gitu. Nah nanti, oh, Bu Marina mau nggak kita ngopi? Nanti apakah Ibu Marina tertarik untuk mendapatkan pendapatan atau membangun pendapatan royalti? Nanti bilang, oh oke, boleh. Nah, di sanalah kita mempunyai suatu kesempatan untuk melakukan presentasi. Yeah. And finish with this, the one thing that affects everything is frontline recruiting. Ya, jadi melakukan satu hal yang mempunyai efek ke semuanya adalah melakukan recruiting. There's 3 skills that you need to learn. Jadi ada 3 keterampilan yang harus kita pelajari. And that's all we teach people in our supervisor schools. Dan itulah yang kita ajarkan orang-orang kita di dalam supervisor pelatihan We tersebut. teach people how to prospect. Kita ajarkan mereka untuk melakukan prospecting. We teach people how to do a presentation. Kita ajarkan mereka untuk melakukan presentasi. And then we teach people how to promote somebody to the position of supervisor and world team as soon as Dan possible. kita mengajarkan mereka untuk mempromosikan posisi supervisor menuju posisi world team secepatnya. Now, we've recorded this, so I will put it on YouTube. I'll send Faisal the link so he can get it out to everybody and they can watch it again. And I know that we've gone for an hour and a half. I'm sorry, but I love you all. So saya, Boleh. saya mulai hati Indonesian. Yeah, okay. Ya, jadi pertemuan malam ini kita rekod. Nanti kita akan kirimkan hasil recordingnya ke Pak Faisal supaya nanti bisa dikirimkan ke semua orang, ya. Jadi maaf terlalu panjang, tapi nggak bisa tahan karena Mr. Kim bule hatinya orang Indonesia. Yeah, and we're flying out tomorrow, but we'll be back soon again. Love you all. Ya, kita besok terbang balik ke Perth. Thank you, Kim. Marani, terima kasih. Good night. Good Kasih night. Opa. Teman-teman, Terima kasih. apakah bersemangat? Bersemangat. Terima kasih. Nggak berasa ya, baru Yani. satu. Terima kasih. Kalau bisa. Semoga berjalan lancar. Oke, Terima kasih, Miss Kiki. Terima Dulu, kasih. dulu. Terima kasih semuanya. Tunggu, stop dulu.
dalam hitungan Terima ketiga. kasih mentor-mentor. Terima kasih Mr. Kim, terima kasih Mariani. 1, 2, 3. Terima Terima kasih. kasih Mr. Mr. Kim. Terima kasih Terima Mariani. kasih, Mariani. Sering ya. Sering Sering ya. ya. Sering ya. Dah. Bye. Thank you, Foto dulu, Daddy. foto. Foto yuk, foto yuk. Kita foto. Selfie. Ya foto semua. Nah, semua buka kamera. Kakak atur fotonya berapa screen jadinya. Ada hampir 400 nih tadi, 360 tadi, sudah lebih. Ya, satu-satu difoto sama Kakak Gerald. Pasang foto dengan posisi termanis Anda, terganteng Anda. Oke? Semua standby ya. Standby. Ini aku lihat ada 13. 13 screen. 13 screen ya. Oke. Siap ya. Semua Satu. standby. 1, 2, Mami Cek. 3. Oke. Slide kedua. Siap. Ready semua. 1, 2, 3. Lanjut. Slide 3. Wow. Ya, yang bisa flex, nge-flex boleh. Flex for you, Pak.